Ini anggaplah kalau memang sampai pemerintah nggak mau denger nih, pajak hiburan tetap 40%, kira-kira Mbak Ainul putuskan untuk kedepannya, yaudah tutup aja atau? Ya tutup Pak. Tutup. Tutup. Waduh, karyawan 5.000 orang gimana? Pasti sedih dong merekanya. Mau makan apa? Anak istrinya? Ya nggak tahu Pak. Jadi Mbak Ainul kira-kira gimana nih sampai tutup tuh, apa ya kira-kira perasaannya? Ini mohon juga kalau bisa bikin undang-undang itu mbok ya kita diajak duduk bersama gitu loh Pak. Ya Pak. Selamat datang di SR On, Edi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke istana seorang penyanyi dangdut yang pada tahun 2002 terkenal dengan Goyang Ngebor. Beliau juga adalah seorang pengusaha sukses di bidang hiburan karaoke. Namun, sekarang beliau lagi galau dan sedih. Ada apa gerangan? Langsung saja kita ngobrol dengan Inul Daratista. Selamat sore Mbak Inul, apa kabarnya? Selamat sore Pak Edi, alhamdulillah. Sebelum kita ngomong yang galau-galau sedih, yang ceria dulu. Apa resepnya ini? Resepnya. Apa resepnya kok tampil cantik terus? Awet muda ini apa resepnya ini? Namanya juga artis Pak. Jadi harus benar-benar menjaga badan, menjaga penampilan supaya tetap bisa dilihat fresh dan tetap cantik dan tetap laku, Pak. Tapi masih ada olahraganya kali-kali? Olahraga, saya masih yoga. Oh, yoga. Saya ada yoga, saya nge-gym, pokoknya saya olahraga apa aja hobi. Masih sering nyanyi di mana-mana? Masih laku keras Pak. Itu yang luar biasa. Iya. Iya. Ini kita berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini ya. Iya Pak. Waduh, ini kira-kira kenaikan pajak hiburan yang jadi 40% ini kira-kira menurut Mbak Inul ini gimana? Modiar Pak. Modiar. Waduh, gimana? Ya keberatan sekali Pak. Keberatan sekali. Iya. Berat sekali. Kan dulunya awalnya 25% ya. Sampai hari ini pun masih berjalan 25%. Tapi ketika mendengar bahwa di tahun 2022 iya, akan diberlakukan 2 tahun kemudian dan mulai tahun ini, 2024 iya, itu kayaknya saya masih belum siap menerima Pak. Terlalu berat. Pemerintah nggak pernah ngajak pelaku usaha untuk berdiskusi atau mungkin mensosialisasikan, hanya 2 tahun lagi berlaku, tapi tidak pernah ada. Tidak ada sekalipun. Tidak pernah. Tidak ada. Seharusnya pemerintah sebelum bikin undang-undang atau peraturan itu harusnya kita ini diajak duduk, gitu. Kita brainstorm rame-rame. Ini dari mana? Ya, dengar aspirasi kita, keluh kesah kita dulu. Terus mungkin dari situ baru bikin undang-undang gitu. Kalau tiba-tiba langsung ketok palu, tiba-tiba langsung eksekusi kayak gitu kan kita jadi kayak terdakwa yang nggak bisa apa-apa gitu. Tapi mengingat saya ini, di pundak saya ini banyak sekali orang yang hidupnya masih bergantung sama saya ya, saya mau nggak mau harus berjuang. Berapa banyak karyawannya sekarang? Karyawan saya ya antara 4.000-5.000-an itu Pak. Wah, luar biasa ya. Iya. Mbak Inul ini udah pengusaha besar yang harus diperhatikan pemerintah. Iya. Karena padat karya. Iya Pak, karena satu outlet itu karyawan saya itu ada yang 40, ada yang 50, bahkan ada yang sempat 75 juga. Karena kan ada sip-sipan, kalau pas lagi rame dulu, zaman dulu itu ya bisa sampai segitu. Jadi sekarang udah mulai berkurang jauh setelah COVID. Ya. Outletnya berapa sekarang? Sekarang 70 sampai 80-an apa? Ya, hampir 100 juga lah ya. Iya. Tapi ada di semua provinsi Indonesia ya? Semua provinsi, cuman Aceh aja yang enggak. Kecuali Aceh memang tidak diperkenankan di sana. Iya Pak. Waduh, luar biasa nih. Kira-kira karyawan tuh biasanya yang dipekerjakan tuh yang gimana ya? Apakah memang harus lulusan SMA atau? Tuh saya menolong banyak anak-anak yang lulusan SMP, banyak juga pegawai saya Pak. Gitu. SD yang juga penting ada? mereka Lulusan SD yang ada juga putus sekolah gitu? Ada beberapa gitu. Jadi yang penting mereka ada niat kerja, kerjanya semangat, jujur, loyalitas kepada perusahaan oke, ya saya akan pertahankan walaupun dia cuma ijazahnya enggak SD atau SMP iya, gitu ya? Iya.
luar biasa. Ini sebenarnya Mbak Ainul ini sebenarnya buka usaha ini buat amal atau buat cari bisnis uang nih? Oh mohon maaf nih Pak, saya kalau ngomongin cari keuntungan di dalam karaoke selama 17 tahun saya bangun itu hampir 18 tahun ya? Masa 2005 hampir ya? 18 tahun ini Pak. 18 ke Kalau 19 ngomongin tahun. untung, saya untungnya itu karena saya bisa nolongin banyak orang. Kalau ngomongin duit, mohon maaf nih, saya nggak ada untung Pak. Saya berjuang itu sebenarnya kalau ngomongin di tahun pertama, kedua, ketiga, tahu rame itu, alhamdulillah. Tapi kan apa ya, subsidi silang gitu karaoke itu. Kan apalagi karaoke waktu itu COVID tidak, ya, sempat iya, 2 tahun lebih itu. iya, 2-3 apa tahun. ya, subsidi silang itu apa ya Pak ya? Iya, Iya, kalau yang dari untung ya nutupin yang rugi. iya, nutupin yang rugi gitu. Jadi kalau ngomongin ada yang bilang kemarin itu untung diem aja gitu. Ya saya jelaskan dari mumpung ini bisa Ya ditonton oleh banyak orang. ditonton banyak ya. orang. Kalau saya untung mungkin saya udah kaya, aset saya di mana-mana. Tapi sampai sejauh ini saya tuh nggak ada untung gitu. Saya buka karaoke 18 tahun tuh bertahan karena saya punya karyawan banyak. Yang tidak mungkin saya melihat mereka itu nangis darah semua gitu. Satu orang pegawai saya aja nangis darah, saya juga sedih kok. Saya kan orangnya melo. Ya, kalau nanti sampai efek dari kenaikan pajak hiburan ini menurut Mbak Ainul masih bisa dipertahankan bisnisnya atau harus Iya, tutup? saya harap pemerintah ini dikaji ulang undang-undang ini karena ini sangat memberatkan kami, apalagi kan sekarang ini kondisi untuk membalikan perusahaan jadi normal kembali itu kan nggak mungkin, masih berat Pak, gitu, masih 30-40% ini apa namanya untuk membalikan semuanya jadi normal kembali. Gitu. Pak, kalau di tempat saya itu kan sewa mallnya kan banyak, saya sebagai tenan yang disiplin. Bayar sewa, bayar IPL. Bayar sewa. Waktu COVID aja Pak, itu ada beberapa pemilik mall aja juga nggak mau, maksudnya toleransi loh Pak, kita tetap bayar. Padahal waktu COVID banyak mall datangnya gratis juga banyak ya waktu itu harusnya. Harusnya, tapi kan nggak ada yang mau datang. Nah kan terpaksa tutup. Tutup aja kita harus sewa loh Pak, harus bayar loh Pak. Ketika kita mau buka, you mau buka lagi atau you mau tutup, you tetap harus bayar. Ya, karena Mbak Ainul udah tergantung dengan karena udah renovasi, udah semua Iya, jadi ya. lah kalau saya tutup, aset saya hilang. Hilang, betul. Gitu. Pindah juga repot lagi. Pindah, kita ngeluarin modal lagi. Buat renovasi. Jadi ya, itu istilahnya apa ya? Ya, Maju kena, mundur kena. Buah si malakama. Iya. Maju kena, mundur kena. Nah itu. Lah ini kan karaoke saya nggak satu Pak, kan banyak. Iya. Lah terus karyawan saya ini kan pada saat di 1 tahun pertama aja masih gaji anak-anak buah saya. Itu apa ya, kemarin itu saya sampai waduh. Sampai marah dan Bukan marah Pak, saya biasanya tensinya 110 jadi 150 Pak. wah dia masih jadi kesehatan nih, karena apa? Iya. Karena yang di bawah naungan Mbak Ainul ini hampir 5.000 orang. Iya, jadi Bayangkan 5.000 orang, dia juga harus menghidupkan keluarganya barangkali. iya lah, saya kemarin tuh saya tanya sama pegawai saya yang kemarin saya samperin itu. Anak kamu berapa? 2 Bu. Istrimu kerja apa? Rumah tangga Bu. Kamu kalau saya pecat gimana? Kalau saya PHK? Saya makan apa Bu? Gitu. Saya cari uang, cari kerjaan juga susah sekarang Bu. Gitu. Ya, Jangan 5.000 Bu. orang bisa berakibat ke 15.000 orang. Ya dikalikan Pak. Ya 5.000 berarti ya 15 sampai 15 sampai 20. 20.000 orang. Iya. Waduh, luar biasa. Ini anggaplah kalau memang sampai pemerintah nggak mau denger nih, pajak hiburan tetap 40%, kira-kira Mbak Ainul putuskan untuk kedepannya, yaudah tutup aja atau Ya tutup Pak. tutup? Waduh, karyawan 5.000 orang gimana? Pasti sedih dong mereka. Mau makan apa? Anak istrinya? Ya nggak tahu Pak. Jadi Mbak Ainul kira-kira gimana nih sampai tutup tuh, apa ya kira-kira perasaannya? Saya ke kantor aja nggak berani Pak, karena kalau saya ke kantor itu mukanya anak-anak saya itu pucat semua. Ini mungkin bisa dipakai di tisu. Oh, ada sih. Ada. Saya juga bisa jadi ikut ini jadinya.
Mbak Ainul. Saya bisa merasakan perasaan Mbak Ainul karena apa? Mbak Ainul ini buka usaha yang padat karya, yang mungkin tetap mau cari ya namanya bisnis atau untung, tapi lebih banyak menghidupkan masyarakat. Ini harusnya pemerintah perhatikan, ya kan? Apalagi kemarin Pak Sandi Uno bilang kalau dengan kenaikan pajak ini pengusaha hiburan tidak akan Mati. Itu gimana tanggapannya? Saya nggak tahu hitungannya Bapak dari mana ya Pak. Ini Barangkali 25. Pak Sandi Uno perlu jelaskan nih nanti ke podcast SR On ini, supaya masyarakat bisa tahu ini dari mana hitungnya kalau pengusaha hiburan nggak bisa mati dengan kenaikan pajak yang begitu tinggi. Secara kalau hitung-hitungan yang dari kerugian 25% aja pajaknya udah berapa? Nah gini, kalau saya hitung ya, katakanlah kita yang simpel aja nih. Iya. Kita nggak terlalu hitung servis, segala macam dulu. Kalau omset 100 juta. 100 juta. 25% kan dulunya 25% pajak hiburan. Berarti 25 juta. 25 juta. Nah, dengan 100 juta yang pajaknya 40%, kalau tetap bisa dapat normal 100 juta kan 40 juta. 40 Pemerintah juta. memang pendapatannya naik. Tapi Kalau pemerintah turun. harus ingat, dengan kenaikan 40%, itu otomatis usaha kan akan jadi lebih sepi. Karena tamu yang datang pasti berkurang. Betul. Nah, artinya 100 juta, kalau omsetnya turun 50%, 50% tinggal 50 juta. 50 juta baru dikalikan 40% pajak hiburannya. Iya. Pemerintahnya dapat 20 juta. Sebenarnya pemerintah masih rugi. Hitung-hitungan coba. Kenapa? Tapi yang mati siapa? Tapi masih untung, pelaku usaha yang mati. Walaupun 20 juta kan pemerintah masih dapat haknya. Tapi habis itu kitanya yang pelaku tutup. usaha tutup. Kalau pelaku usaha tutup, pemerintah dapatnya Nol besar. Betul. Jadi gini, mohon pemerintah barangkali Pak Jokowi, ya Presiden Jokowi, Menteri Keuangan dan juga semua jajarannya, tolong dipertimbangkan kembali. Kenapa? Hitungan simpel tadi 100 juta, 25% 25 juta. Tapi kalau usaha turun, pajak belum tentu dapat 25 juta. Belum lagi efek domino atau multiplier efeknya yang terjadi apa? Contohnya, kalau di wisata di Bali barangkali ya. Wisata di Bali itu efeknya besar karena kan wisatawan nggak mau datang. Terus nggak naik pesawat ya, tiket pesawat juga nggak laku. Betul, tiket pesawat juga nggak laku. Hotel nggak laku. Hotel sepi. Itu kan circle yang didapat kan luas ya. Iya. Efeknya itu kemana-mana gitu. Ya restoran juga nggak ada yang makan. Betul. Ya apalagi yang guard lokal ya. Ya kan, ya pokoknya banyak efeknya lah yang akan rugi. Jadi total ujung-ujungnya siapa yang rugi? Ya pemerintah juga yang rugi. Pemerintah juga yang rugi. Devisa nggak masuk. Kenapa? Memang saya lihat kan di Thailand, di mana-mana itu kan 10%. 5-10% dosa. Di Jepang, ini teman saya sampai telepon tadi pagi. Di Jepang itu 10%, Pak. Ini Jepang mau naikin 5% aja, rakyatnya udah mau demonstrasi. Akhirnya nggak jadi. Di Thailand turunin 5%. Betul. Pak, jadi saya nanti, kemarin ke Thailand, Pak. Naik kapal pesiar bayar cuma 600.000, Pak. Saya di servis makan. Dapat inap 1 malam apa gimana? Enggak, berapa cuma jam? naik 2 jam, 2 jam. keliling sungai di Thailand, tapi di atasnya kita diservis sama chef dan makannya itu enak-enak semua. Kita itu kayak raja di situ, kayak ratu dan raja. Cuma 600.000, Pak. Coba, iya. Kita di hotel aja kadang-kadang buffet masih 800 1 juta, Pak. Iya. Di sini loh, Pak. Belum tax. Iya. PPN dan lain sebagainya. Dan memang biasanya di negara lain ya, tentunya pemerintahnya bisa support supaya bisnis pelaku usaha hiburan di negaranya kan harus maju. Nah ini kalau kita ini pemerintah naikin 40% ini pun yang terendah nih, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu 40-75%. Kalau sampai 75% gimana lagi? Langsung keok. Tutup, Pak. Langsung tutup ya? Tutup. Aduh. Iya, mau nggak mau hilang aset, hilang uang, Pak. Iya, ya, kalau kita mau nambah, ya kalau orang yang duitnya banyak lah. Kalau saya harus amprah di saya, Pak, utang bank saya loh, Pak. Oh iya, karena kalau Mbak Ainul kan asetnya itu banyak kan tempatnya sewa. Jadi kalau tutup otomatis semua peralatannya, interior yang sudah dibuat, ya udah nggak ada nilainya, kecil. Udah nggak ada nilainya. Betul. Kalau yang punya tempat sendiri kan dia masih bisa, rukonya nanti dia jual lagi segala macam. Nah itu memang memberatkan sekali nih. Jadi apa kira-kira yang upaya kan kalau
Mbak Ainul kan karaoke keluarga itu di bawah naungan asosiasi apa namanya? Asosiasi Pengusaha Karaoke Keluarga Indonesia, namanya APRKI, dan saya APRKI. pembinanya. Oh, oke. Saya dengar kan di berita ini kan ada asosiasi SPA gugat aturan PBJT ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review. Kalau dari APRKI Sama, gimana? hari ini juga kita juga mau ngajukan juga ke judicial review juga. Untuk supaya dibatalkan Betul. pemberlakuan pajak hiburan yang dinaikkan. Dan ini di dalam karaoke saya itu pengusaha karaoke kayak Happy Papi, Pak Santoso, mungkin Pak Edi juga kenal. Iya. Dan juga beberapa teman-teman karaoke yang lain juga. Semuanya ini kan udah kumpul jadi satu, dari semalam udah rundingan juga mau mengajukan ke mahkamah juga. Mudah-mudahan ini nanti benar-benar mendapat hasil yang maksimal. Kita kawal sama-sama yuk Pak Edi. Iya, kita suarakan bersama-sama ini. Kenapa? Kalau memang semua pelaku hiburan nggak bisa melakukan usahanya, tutup ya otomatis pemerintah juga akan yang berkurang devisanya. Pendapatan pajaknya pemerintah daerah juga akan berkurang. Ini mohon juga kalau bisa bikin undang-undang itu mbok ya kita diajak duduk bersama gitu loh Pak. Ya Pak. Jadi kita itu merasa diorangkan atau paling nggak diajak rundingan, jadi kita itu nggak merasa kayak diabaikan gitu. Ya minimal mengajak asosiasi pengusahanya yang betul. untuk berdiskusi ya. Betul. Kalau bisa sih izinnya juga dibikin yang beda-beda gitu. Jadi jangan dipukul rata. Kalau kita karaoke keluarga isinya cuma jualan F&B sama room ya. Room. Udah itu aja, nggak ada yang lain Pak. Kalau klub malam atau kafe atau yang lain-lain itu kan menunya banyak banget. Ya F&B, ada live musik atau yang lain-lain itu kan juga banyak ya. Jadi income-nya mungkin lebih besar daripada income-nya karaoke keluarga gitu. Ya mungkin dibikin mungkin pajaknya, ya wes karaoke keluarga tak kasih 10%. Kafe 15 atau klub malam 20, maksudnya ada fair gitu ya Pak ya. Jadi beda-bedakan dikit sesuai dengan bisnisnya dan usahanya. Iya, sesuai kapasitasnya. Itu sih. Waktu zamannya Pak Sutioso dulu kan karaoke ini di saya bangun itu di tahun 2005, waktu itu gubernurnya Bapak Sutioso. Saya tuh mau menyampaikan kayak gitu, cuman memang Bapak keburu selesai masa jabatannya, jadi nggak bisa diarahin lagi gitu. Akhirnya ya udah jalan aja. Sekarang gitu. masih bisa kok disuarakan melalui asosiasi gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa didengar Pak suara saya. Ya apalagi kan Mbak Ainul kan memang sudah cukup dikenal di media sosial ya. Harusnya tetap bersuara jadi supaya pemerintah bisa mendengarkan. Iya, saya tuh kemarin tuh sampai makanya harus pilih ini. Saya katakan bahwa saya tidak berada di politik. Saya tidak berdiri di angka 1, 2, dan 3. Jujur saya sampaikan ini Pak. Tidak ada yang menunggangi saya, tidak ada siapapun di dalamnya. Saya berdiri sendiri, saya berdiri atas nama usaha dan orang-orang yang hidupnya bergantung sama saya saat ini. Mengingat kondisi yang terjadi dengan undang-undang ini, efeknya sangat besar buat usaha saya. Antara hidup dan mati. Jadi saya perjuangkan ini untuk kepentingan orang-orang yang ada di pundak saya banyak sekali. Bukan orang-orang politik atau bukan 1, 2, dan 3. Jadi kalaupun kalian para buzzer mau bully saya, kalian salah besar. Itu sih yang saya tekankan. Jadi saya tidak akan pernah takut kalian mau bully saya tentang si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Karena posisi saya tidak ada di situ semua. Posisi saya adalah di saya sendiri, usaha saya sendiri, dan tidak masuk sebagai tim kampanye tidak ada masuk siapapun. Sampai hari ini pun banyak yang ngundang saya kampanye, tapi saya merasa bahwa nggak punya niat nyalek gitu barangkali. Diajakin nyalek iya sering Pak. Bolak-balik. Nanti kalau Mbak Ainul nyalek jadi anggota DPR bisa buat peraturan loh, bisa buat undang-undang loh. Saya takut tidak amanah aja nanti, nggak usah lah Pak. Tapi Mbak Ainul kan dulunya entertainer, penyanyi, udah terkenal, banyak duit. Kok mikirin jadi bisnis woman tuh gimana nih ceritanya nih? Jadi waktu dulu itu saya tuh mikirnya gini loh Pak, kan saya tuh dulu kan dicekal. Iya. Hampir 1-2 tahun itu saya tuh nyanyinya sepi Pak, efeknya besar. Lah saya ini kan sudah terlanjur
nyicil rumah ini sebulannya tuh 280 juta di dulu itu, Pak. Ya tak pikir kalau nyanyi honornya 50 satu bulan, kalau ada berapa banyak itu kan masih bisa nutup ya. Itu tuh mikirnya sampai di situ. Kenapa? Akhirnya saya kepikiran. Saya sempat nangis ke tempatnya Eyang Titik. Titik Puspa. Titik Puspa. Eyang, saya ini bingung. Cicilan saya segini. Saya itu dicekal gara-gara ribut sama Pak Haji Rhoma Irama. Nggak ada job sama sekali. Saya harus kemana? Ya wes, akhirnya saya dikasih kerjaan sama Eyang Titik. Habis itu udah selesai. Kerjaan apa kayak waktu itu? Diajakin nyanyi keliling dengan produk dan lain sebagainya. Akhirnya saya punya uang buat nutup rumah ini. Sampai di situ Eyang Titik bilang, kamu jangan terlalu euforia gitu. Euforianya udah cukup. Sekarang waktunya kamu cari duit. Gimana caranya kalau seandainya kamu nyanyinya nggak laku, kamu masih punya uang di belakang. Istilahnya masih iso bayar listrik, iso bayar pembantu di rumah. Masih bisa kamu. Wong mangan tempe, orang kaya makan tempe di belakang nggak ada yang ngintip. Saya juga kayak gitu, punya catering ini bla itu bla 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 bla. Orang nggak ada yang tahu, udah tak ajarin gini. Akhirnya saya buka karaoke itu, rumah ini tak sekolahin ke bank. Oh, diagunkan ke bank. Itu manual, Pak. Gitu, jadi modal saya ya cuma itu. Modal awalnya di situ ya. Iya. Tapi cukup sukses loh, sampai cabangnya ada di seluruh Indonesia. Awalnya saya nggak dipercaya sama bank, Pak. Gitu. 2 tahun saya ngajuin ke bank A, B, C, D itu ditolak semua, Pak. Saya emang bisa penyanyi dangdut bisa bayar cicilan kalau utangnya gede. Gitu, kan Pak. asalnya cukup, mestinya harusnya bisa ya. Cuman pertimbangannya waktu itu mungkin belum melihat putaran usaha. Iya. Waktu itu memang karaoke saya masih belum banyak, Pak. Dan ketika dapat keuntungan itu ya saya buat ekspansi kayak gitu. Jadi sebagian ya pakai uang nyanyi, pakai uang pinjem dan lain sebagainya lah gitu. Akhirnya bisa diputar-putar gitu. Karena kan kalau mau ekspansi uang sendiri udah terlalu berat. Mbak Ainul ini kalau sama karyawan tuh juga sangat apa ya, iba dan suka membantu, itu gimana ceritanya? Karyawan mungkin sakit atau orang tua sakit itu gimana? Iya, Pak lah. Saya itu kadang-kadang, ini kemarin karyawan saya sakit, langsung japri saya, Bu, saya masuk rumah sakit. Oh ya udah, lekas sembuh ya gitu. Udah. Saya tahu bahwa dalam perusahaan saya itu jaminan kesehatan itu juga kecil kan, Pak. Namanya juga karaoke ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus bantu maksimal. Pakai BPJS, satunya lagi apa ya itu dia namanya, kartu Indonesia apalah gitu. Tapi juga itu juga kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat itu pun juga kalau melihat mereka sakitnya agak sedikit mengkhawatirkan juga kan nggak mungkin pakai itu, takutnya juga obat dan lain sebagainya ya. Paling nggak ya saya juga nggak pernah ngambil uang di kantor, saya nggak pernah pakai uang saya sendiri. Mau 5 juta, 10 juta, 20 saya kasih nggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang sakit satu, kalau yang sakit banyak kan juga istilahnya saya nggak ngambil keuntungan dari kantor karena penghasilan kantor saldonya tiap tahun, tiap bulan juga nggak gede. Perputaran uangnya juga karena tahu sendiri, kosnya banyak, subsidi sulang. Jadi gali lubang tutup lubang, gini untung, nambelin yang sini kayak gitu-gitu aja. Tapi untuk semua daerah Indonesia ini kira-kira di mana, lokasi mana yang paling menguntungkan? Yang paling menguntungkan dulu itu yang sempat heboh juga kebakaran di Manado itu, Pak. Oh, itu ya. Ya, itu tuh memang rame dan untung. Tapi itu juga nggak berlaku lama, paling setahun 2 tahun. Nah, kalau selebihnya sekarang juga udah standar aja, udah dibilang mau tutup yo gimana, buka juga gimana gitu. Saya punya Sutos yang 1.300 meter sekarang itu di juga. Di Citos itu. Itu sebulan aja pendapatan 1.300 meter tuh IPL-nya udah berapa tuh sebulan? Sekarang digratisin, Pak. Oh, digratisin. Karena sepi udah, tenan-nya udah nggak ada semua. Itu cuman jaga gawang aja itu karaoke saya. Tapi saya mau tutup. Juga mahal kan, karyawannya, listriknya, airnya. Iya, kan, Pak. Tetap bayar. Itu pendapatannya itu nggak sampai 200 juta. Dicek aja. Sepi sekarang itu. Malah harus nombok kali ya? Nombok tiap bulan, Pak. Tapi kan ya gitulah, kita itu survive-nya itu karena kayak punya pegawai saya itu loh yang nggak tega mau PHK. Iya, itulah sifat seorang Inul Daratista yang
punya jiwa sosial tinggi, mungkin ini Tuhan semoga memberikan selalu jalan keluar buat Mbak Ainul ya, apapun kesulitannya ya. Jadi Mbak Ainul kira-kira ke pemerintah, jangan sedih lagi, aku ikut sedih. Iya. Iya. Ya itu aja sih, mudah-mudahan didengar sama pemerintah bahwa harus dikaji ulang. Terus dengar suara kami, suara orang-orang kecil, jangan melihat orang yang bisnisnya besar, pendapatannya juga besar, tapi ada juga orang yang bisnisnya seperti saya yang Padat karya ya, karyawan iya, banyak. padat karya, dan pegawai saya juga sama dengan yang punya pabrik besar kalau dikumpulin jadi satu, Pak. Iyalah, 5.000, 4.000, 5.000 luar biasa itu. Iya, kalau dikumpulin jadi satu ya, Pak. Karena beban itu gaji karyawannya itu berapa kan? Kalau bayangkan sampai terjadi tutup itu kan semua udah pasti di PHK. Iya. Efeknya ke keluarganya segala macam. Karaoke keluarga itu efektivitasnya operasional buka normal itu 10 bulan lah, Pak. 9 sampai 10 bulan. Iya. Ya itu kan bukanya paling juga 10 bulan lah. 10 bulan ini kan juga belum tentu rame semua. Iya. Kalau habis tahun baru, habis hari raya itu kita mati-matian, Pak, untuk datengin tamu itu. Waduh, pegawai saya tak kumpulin, ayo upselling, ayo jualan apa, ayo telepon-telepon, bikin promo, ayo telepon-telepon pegawai customer supaya datang apa gitu, Pak. Nggak gampang juga. Nggak gampang juga datengin mereka. Tapi saya itu salut banget dengan Mbak Ainul ya. Karena apa? Latar belakangnya kan penyanyi dangdut ya. Terus hanya diberi motivasi sama yang Titik Puspa aja, terus bisa bisnis sampai begitu besar itu. Apa memang ada belajar lagi tambahan barangkali? Belajar bisnis dari mana gitu? Saya itu sebenarnya dulu buka karaoke juga nggak ngerti loh, Pak. Oh, asal? Nggak ngerti, yang namanya purchasing itu nggak tahu, Pak. Saya yang namanya bahasa bartender apa nggak ngerti loh, Pak. Oh, gitu ya. Reception aja nggak ngerti, Pak, aku, Pak. Apa itu reception gitu? Iya, nggak paham. Saya belajar semua, apa yang waiters, manager, franchiser, apa itu nggak paham semua saya. Terus Pak. sistem POS komputernya segala macam untuk saya belajar terus minta orang buatkan gitu ya. Jadi waktu karaoke saya cuma satu, itu kan saya rekrut bagian keuangan, bagian bagian ini, terus bagian marketing, promosi apa segala macam, itu cuma nggak sampai 10 orang, Pak. Tapi di situ saya belajar satu-satu, Pak. Biar saya nggak dibujukin, Pak. Karena saya pernah dibujukin, Pak. Bujukin gimana? Ditipu. Oh gitu. Sama jadi karyawan sendiri? Izin karaoke itu kan sebenarnya ke dinas pariwisata itu nggak gede ya. Oh. 15 juta apa berapa, 25 apa berapa kalau nggak salah itu. Terus calo istilahnya? Iya kan, saya nyuruh, coba aku mau buka karaoke beresin gitu, bantuin gitu. Lah, satu outlet kena 400 juta. Gila, mahal. Kan karaoke saya yang saya minta tolong izin buka itu ada 3 kalau nggak salah. Waktu itu. 400 dikali 3 berapa ya? 1 M, 1,2. Oh gede banget ya. Akhirnya saya telepon yang Titik, waktu itu kan masih Pak Sutioso. Yang duit itu ora cukup bikin izinnya. Kalau ini nggak bisa buka ini karaokeku. Kenapa? Lah larang aku nggak bisa bayar kalau mahal. Piro? 400 juta. Mosok? Kosek katanya gitu. Bentar yo. Akhirnya kan aku datang nyamperin tuh ke rumah beliau, kediaman. Sik, tunggu kene sik. Telepon. Wah, luar biasa ini yang halo, nih. Mas Yos. Mas, iki loh. Ini lagi. Arepe buka karaoke, masa eno Mas arek iki duitnya gak akeh, Mas. Terus karaoke-nya ini juga arek iki belajar bisnis. Mengko nek ora payu ku maksudnya ku bendeke itu cek gak gelisah ngono lho. Wis kadung nyuruh kita orang dia untuk tinggal di Jakarta, ngono Jakarta dhek jadi pengemis lak mesake Mas. Saiki arepe belajar usaha. Gawe jonjok larang-larang. Opo to Mbak Ti? Izin opo to Mbak Ti? Katanya gitu. Itu di speaker. Pak ya wes, juga bingung ini apa ini. Mbak Ti, wes sesuk Inul diajak ke kantor. Oh, langsung ketemu. Ngobrol lah bertiga. Ayo Mas, iki lho bantuin si Inul ini mesake iki. Izin karaoke ini ojo larang-larang loh. Emang piro Nul? 400 juta. Sopo sing anu? Itu saya minta nyuruh orang. Kalau orangnya bisa diajak sini tak penjara itu katanya gitu.
langsung telepon tut gitu. Toh, waktu itu Bapak Haryanto Bajuri. Toh, sini neng kantor. Mau siapa? Di speaker juga. Toh, aja ditarik duit yo. Ini izinnya sewajarnya kayak di kantor biasa. Orang naik perlu harus bayar masake, tulungi sik. Itu Pak Sutioso sama Pak Haryanto Bajuri. Siap Pak. Hari ini kerjain, jangan sampai 1 minggu izinnya keluarin. Gitu. Luar biasa. Udah ya Nul, mudah-mudahan kamu benar-benar amanah. Bisa maju. Bisa maju, sukses. karaoke-nya jangan lupa, nggak boleh nakal, nggak boleh cheating, nggak boleh ini pokoknya harus disiplin. Waktu nih bayar pajak bayar, waktunya ini tapi diopenin tuh karyawannya. Itu wejangannya beliau. Wah, luar biasa saya. nih Bang Yos ini. Iya, terus wes Nul, tenang yo, wes Nduk, wes Mas, matur suwun yo Mas. Wes beneran iki tak enteni sampai suratnya metu aku pengen weruh katanya gitu. Sampai surat izinnya keluar, saya mau lihat. Ini bener nggak dalam 1 minggu kurang nih izinnya keluar gitu. Cuman 2 hari. Wih, luar biasa. 2 hari. Yeah. Jadi izin Sarina, Kuningan, terus di mana lagi di Semanggi itu tuh izinnya semuanya diselesaikan dalam waktu 2 hari. Berarti 3 karaoke ini outletnya langsung dibuka pada saat bersamaan? Iya. Itu izinnya karena barengan, bikinnya juga barengan, jadi maksudnya sekalian gitu. Jadi orangnya kecelek nggak dapat 1,2 M, saya malah nggak bayar. Iya. Cuman bayar administrasi aja ya, gitu kan karena memang kewajiban. Ya. Kewajiban. Iya. Jadi wes duitnya ditabung buat keperluan-keperluan yang nanti kalau Inul ada mepet-mepet udah nggak usah bayar. Udah bayar administrasi aja diselesaikan nanti sama Bapak Haryanto Bajuri. Luar biasa, berarti Mbak Nuni utang budi sama yang Titik Puspa sama Bang Yos nih. Iya, saya diajarin juga ilmunya sama beliau-beliau. Untuk bisnisnya gimana gitu ya. Saya itu Nul, punya catering itu kan orang nggak tahu. Aku ini rumahku yang ini mau tak apain. Kamu ini rumahnya sertifikatnya wes lunas, wes sekolah no bae. Ben iso tambahan ini diputer-puter duitnya. Nah nanti kalau untungnya kira-kira untungnya segini. Misalnya kamu utang nih segini, kamu buka karaoke segini, bayaran cicilan installmentnya sak bulan segini, nanti harusnya begini. Akhirnya saya ngerti juga belajar, gitu. Jadi saya itu akhirnya berpikiran kalau kita dekat dengan orang hebat itu jangan cuman dekat sama cuman numpang foto. Mesti belajar ilmunya. Harus dikorek-korek ilmunya, gitu. Gimana supaya bisa sukses? Paling enggak ada sedikit ilmu-ilmu dari orang yang dekat dengan kita, orang-orang hebat itu ketular gitu. Saya juga makanya dekat dengan siapapun itu juga bukan foto aja Pak. Kalau bisa dikorek-korek ilmunya apa gitu biar saya juga bisa belajar. Waktu foto sama Pak Jokowi dikorek ilmunya? Saya cuma tanya, kenapa Bapak bisa kalem gitu? Ya memang gitu. Bawaannya begini, tapi yang penting kita itu kerja harus tulus katanya gitu. Itu wejangannya beliau ya. Memang ya kalau kerja harus tulus itu kan memang nikmat ya, walaupun kenikmatan itu tidak ketika kita punya uang aja kalau menurut saya. Karena kenikmatan itu bisa kita dapat ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Betul, itu yang luar biasa. Kita membantu orang susah, kita itu bisa bahagia. Betul. Ya nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa, Pak. Karena Mbak Inul saya lihat soalnya melakukan sesuatu dengan hati. Makanya cepat nyambung langsung bisa netes air mata itu karena dengan hati. Iya, nggak tahu saya ini orangnya melo, Pak. Ya, mungkin sebelum kita tutup nih, Mbak Inul punya himbauan apa nih kepada pemerintah sekali lagi nih supaya jangan sampai berlaku ini peraturan pajak hiburan. Ya, sekali lagi kalau bikin undang-undang atau peraturan-peraturan yang melibatkan masyarakat seperti saya, tentunya para pengusaha mohon dikaji ulang sebelum bikin. Ajak kita berunding dan kalau bisa itu tadi dipilah-pilah untuk kita bisa meringankan beban karena saya juga termasuk orang yang taat pajak loh Pak. Itu saya juga nggak mau telat pajak atau kurang pajak. Saya sering dipanggil orang pajak juga, Mbak Inul ada yang kurang bayar kita selesaikan. Tapi yang tentang gitu. Khusus yang pajak hiburan 40%, kalau yang 40% ini Mbak Inul? Ya kalau bisa sih batal. Iya. Yang 25% aja sekarang udah megap-megap loh Pak. Iya. Ya itu sih mohon pertimbangannya lagi. Saya rasa
tempat usaha yang lain juga sama. Kalau bisa itu di cut off. Iya, mudah-mudahan pemerintah dengar ya, Bapak Presiden Jokowi, Menteri Keuangan dan semua jajarannya harus tolong dipertimbangkan kembali lah, supaya pajak hiburan ini jangan sampai naik jadi 40% ya. Iya, Pak. Tetap 25%-nya juga udah susah ya. 25 aja udah susah, Pak. Apalagi pengusaha ini kan sebenarnya sejak 2-3 tahun lalu, sejak Covid ini kan juga udah nyungsep nih. Iya, bisa nggak sih 10% aja, Pak? Ya artinya nyungsep 2-3 tahun ini kan sekarang baru masanya untuk bangkit kembali, udah kena masalah ini lagi. Iya, jadi baru juga napasnya udah nggak tengah jalan ya, Pak? Iya, baru mulai napas sedikit. Baru udah mau langsung, 100% udah langsung berhenti lagi di tengah jalan, Pak. Aduh, luar biasa ini. Mbak Ainul, terima kasih atas waktunya dan juga tempatnya yang luar biasa Mohon ini. maaf servisnya. Terima kasih Sobat Asset On, Edi Sharing Discussion yang telah setia menonton obrolan saya dengan Mbak Ainul Daratista. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik dengan narasumber yang luar biasa.